Halo Sobat Guru Hebat se-Indonesia, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Sandra Leosil SPD SD, calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri 1 Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Saya mengajak kita semua untuk merefleksi tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1989 di Yogyakarta. Selama hidupnya, Ki Hajar Dewantara banyak menulis dan mempublikasikan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini, ia tetap dikenang sebagai salah satu tokoh pendidikan terbesar di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk merefleksi tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Mari kita merefleksikan pengembangan dan penerapannya di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya di daerah. Filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan berpihak pada anak adalah bagaimana pemikirannya tentang pendidikan yang berpihak kepada anak dapat diwujudkan. Pendidikan yang berpihak pada anak menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alami yang terbentuk di dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Anak diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua harus memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan dari masing-masing anak untuk dapat memberikan dukungan dalam proses belajarnya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut adalah refleksinya. 1. Anak adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, atau batin tidak tergantung pada orang lain, melainkan bersandar pada kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa anak untuk menghasilkan karya sesuai dengan keinginan guru, karena bisa saja dalam satu kelas, anak dapat menghasilkan karya yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang menggambar, ada anak yang suka menari, ada anak yang suka bernyanyi, ada anak yang suka bermain musik, ada juga anak yang suka berolahraga, berpuisi, dan bertutur. Dorongan fisiologi merupakan hal penting dalam proses belajar karena dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan disiplin yang kuat dalam diri anak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif. Namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jika kita memberikan barang yang banyak
untuk anak, namun ia masih mengambil barang milik orang lain? Mungkin karena kita tidak membiarkan mereka untuk memilih barang yang mereka inginkan. Begitu pula di dalam pembelajaran. Guru hendaknya mengenal karakteristik anak didik untuk melakukan asesmen, diagnosis, untuk lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, kuadrat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang dikolaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada pendidikan anak sejati, menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dengan perkembangan zamannya. Cara belajar dan interaksi murid pada abad 21 sangat berbeda dengan murid abad 20-an. Saat ini, kita lihat anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan dengan orang tua dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, proses pendidikan harus bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Cara mendidik dan menuntun anak harus berubah dalam menghadapi tantangan revolusi. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Konteks pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam di mana para anak tinggal. Maka, didiklah anak dengan cara sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang dalam semboyannya, yaitu Ing Ngarso Sang Tolada, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Guru harus bisa berada di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemampuannya agar menjadi pribadi yang memiliki budaya dan budi pekerti yang baik. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran bersosial serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Guru harus memberikan semangat dan dukungan yang diperlukan oleh anak secara fisiologi maupun motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan anak untuk berpikir kritis dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Guru bersama orang tua bekerja sama membangun semangat murid agar murid tidak menyerah dan berkendala dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek, guru sebagai fasilitator dalam memberi bimbingan kepada murid. Guru dan orang tua hendaknya peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Munculnya potensi anak tergantung pada rasa sayangnya yang diberikan oleh guru dan orang tua. Karena itu, wajib bagi guru dan orang tua untuk mengendalikan dan membangun potensi anak sejak dini. Setiap anak kita adalah benih yang unggul. Tinggal bagaimana menyediakan tempat yang tepat agar anak harus diberikan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu
dan berpihak kepada murid. Untuk itu, pendidikan adalah tuntunan. Maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kuadrat yang ada pada anak untuk tumbuh dengan bimbingan, tuntunan yang baik, dan juga berpihak kepada anak. Jika kita, pendidik, diberatkan seorang petani, maka murid-murid adalah benih-benih, dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih yang dapat tumbuh menjadi lebih baik, menjadi tanaman yang subur. Tetapi petani tidak dapat menentukan kemana arah benih akan tumbuh. Guru adalah fasilitator sejati. Anak adalah subjek yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda dalam memerlukan bimbingan sesuai kebutuhannya secara individu agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkelebihan, dan berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. Salam merdeka.